Halo semuanya, selamat datang ke YouTube channel saya. Semoga kabar baik ya di sana. Nah, saya dapat banyak sekali pertanyaan terkait apakah dengan kualifikasi lulusan SMA, SMK, dan lain sebagainya itu bisa bekerja di Australia atau enggak. Karena banyaknya pertanyaan, saya akan menjawab melalui video untuk pemahaman dan poin-poinnya sehingga teman-teman bisa mengerti prosedurnya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa stick around sampai di akhir video untuk mengetahui poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Mungkin teman-teman familiar ya dengan pengiriman tenaga kerja yang ke luar negeri atau ke beberapa negara seperti misalnya ke Jepang yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia atau diakui oleh BNP 2TKI. Misalnya seperti Badan Penyalur, LPK, atau misalnya juga langsung direkrut oleh perusahaannya. Kemudian dikirim ke sana kalau cocok. Nah, biasanya ketika mereka mencari pegawai, mereka akan memberikan list apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kandidat mereka, seperti usia, kualifikasi pendidikan, apakah sudah menikah atau belum ya, status pernikahan, atau misalnya skills gitu ya. Jadi mereka akan minta kamu untuk mengikuti rangkaian tes, sehingga kalau kamu cocok menjadi pegawai mereka, mereka akan bantu untuk pengurusan visa, dokumen keberangkatan gitu ya, atau medical check-up dan lain sebagainya, sehingga kamu bisa berangkat dalam jangka waktu yang sesuai kontrak yang diminta. Kalau di negara barat seperti Australia, itu prosesnya terbalik gitu ya. Jadi instead of fokus ke dalam bekerja, itu harus memenuhi visanya dulu pada umumnya. Walaupun misalnya kamu juga bisa melakukan hal itu kalau kamu sangat-sangat skillful. Misalnya, kalau kamu seseorang yang berpengalaman di IT sektor teknologi ya, kayak engineer atau misalnya software developer misalnya gitu ya. Dan di Australia perusahaan-perusahaan di sana itu mencari pegawai yang enggak hanya skopnya di Australia saja, tapi juga recruiting orang dari luar Australia seperti Rusia, Indonesia, dan lain sebagainya bebas gitu ya, Brazil gitu ya. Jadi asalkan kamu kompeten di perusahaan itu, maka mereka akan bikinin kamu visa sponsorship, which is dengan subclass 482, dan kemudian kamu akan diurus keberangkatannya. Nah, itu proses yang sama dengan kurang lebih seperti yang Jepang contohnya. Nah, tapi pada umumnya di Australia itu kamu mesti mengurus visanya dulu kalau kamu tidak terlalu skillful alias tidak ada pengalaman, lulusan hanya SMA, bahkan di bawahnya gitu ya, yang bukan kuliah dan juga lain sebagainya yang dianggap kurang skillful gitu, sehingga teman-teman harus memiliki visanya dulu, obtain visanya dulu. Kembali lagi ke topik, apakah lulusan SMA atau SMK itu bisa bekerja di Australia atau tidak? Jawabannya bisa. Nah, ketika teman-teman lulusan SMA atau SMK, kemudian teman-teman kepingin lanjut kuliah di Australia, itu teman-teman bisa daftar student visa. Dan ketika teman-teman menjadi student ya atau international student di Australia, pemerintah Australia itu memberikan keringanan bagi student untuk bisa bekerja paruh waktu ya secara 24 jam per minggu ya. Untuk saat ini peraturannya, mungkin nanti kalau teman-teman nonton video ini di lain tahun ya, teman-teman bisa double check ke websitenya imigrasi Australia. Nah, jadi 24 jam per week itu sekiranya bisa membantu untuk kebutuhan basic. Tapi pada dasarnya ketika teman-teman menjadi student di Australia, teman-teman itu tujuannya adalah kuliah, karena student itu kan bagaimana pemerintah Australia kepingin melihat kandidat atau future students itu bisa benar-benar serius dan memang genuine, tulus gitu ya, kepingin
kuliah di Australia atau suka dengan bidang pelajarannya. Sehingga kalau mau bekerja tujuannya 100% di Australia melalui student visa, saya sendiri tidak menyarankan gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman kepingin kuliah pada awalnya, kepingin mengasah pendidikan, menambah skills gitu ya, itu teman-teman bisa melakukan student visa dan kemudian bisa magang misalnya. Katakanlah teman-teman ngambil kuliah childcare gitu, atau age care ya di panti jompo. Teman-teman suka caring dengan orang lain, suka dengan yang namanya membantu orang tua jompo, atau misalnya kalau di childcare suka dengan anak-anak, mau belajar mengenai early childhood gitu ya, untuk pribadi maupun untuk profesi gitu ya. Kemudian teman-teman setelah kuliah itu akan yang namanya magang gitu ya di sana, dimana ketika magang itu di sekolah atau misalnya di childcare gitu ya. Jadi ketika magang itu teman-teman punya kesempatan untuk meraih visa selanjutnya. Misalnya kalau teman-teman bagus gitu ya kerjanya, kemudian manajer bilang, kamu bagus nih kerjanya di sini, jadi kami suka sama kamu untuk mempekerjakan kamu. Gimana kalau kami kasih sponsorship? Apalagi kalau childcare-nya itu perusahaan yang besar, yang cabangnya ada banyak gitu ya, ada puluhan misalnya di mana-mana, bahkan di berbagai states itu ada gitu. Jadi kamu bisa ada kesempatan, itu contoh ya, misalnya seperti itu. Atau kamu kuliah IT atau kuliah masak atau lain sebagainya yang kamu memang sukai. Jadi kalau memang kepingin kuliahlah yang kamu sukai. Jadi tujuannya harus di switch, yaitu sekolah dulu yang utama, yang kamu suka, yang passionate, yang kepengen belajar. Kemudian nanti melihat gimana peluang, apakah bisa bekerja di Australia, apakah bisa punya karir atau apa, dan kemudian apply PR dan lain sebagainya gitu. Jadi instead of kebalik, kerja dulu kemudian baru kuliah, itu nanti akan jadi keteteran kuliahnya gitu ya. Karena kuliah di Australia juga kamu akan mendapatkan tugas ya. Kamu harus bikin assessments gitu ya. Kamu harus hadir di kuliahnya. Walaupun kamu misalnya dengan alasan bekerja gitu. Dan bekerja itu dibatasi 24 jam. Jadi kalau memang melalui student visa, saya bisa bilang student visa adalah batu loncatan gitu ya. Bukan semata-mata kamu mencari uang melalui student visa. Jadi mungkin banyak kamu melihat kayak YouTubers atau orang kreator ya di social media yang nyebut, oh kamu akan banyak uang kalau kamu kerja di Australia melalui student visa. Itu udah pasti kita bisa melihat ya kalau itu pekerjaannya ilegal, karena 24 jam per minggu itu adalah batasan kerja di Australia. Kalau kamu melakukannya lebih, dan pada saat ini terutama pemerintah Australia itu sangat ketat dengan peraturannya gitu ya. Jadi kamu akan sangat mudah untuk ketahuan gitu. Jadi untuk employer pun saat ini ya, mereka tidak yang berani untuk mempekerjakan secara ilegal. Jadi kalau ketahuan pun mereka akan kena denda dan diseret ke pengadilan gitu sih. Poin lainnya adalah kalau seandainya teman-teman kualifikasinya di bawah SMA, katakanlah lulusan SD atau SMP. Nah, kalau itu teman-teman harus kejar dulu paket C atau paket apapun yang kemudian bisa jadi setara ke SMA, dan kemudian kuliah di Australia gitu. Karena kalau untuk meraih pendidikan SD, SMP, atau SMA di Australia itu kemungkinannya lebih strict dengan usia gitu. Jadi apalagi kalau teman-teman usianya sudah lebih matang ya, bukan usia anak-anak lagi. Jadi sebaiknya dikejar dulu di Indonesia, atau kalau teman-teman posisinya adalah TKI atau TKW di Hong Kong, saya dengar-dengar juga ada penawaran yang teman-teman bisa kejar gitu paket C di sana. Saya mau menyampaikan poin terkait apakah di Australia itu ada LPK atau tidak. Nah, saya sebelumnya pernah kasih penjelasannya di video mengenai apakah ada atau tidak. Nah, di sini saya akan kasih tahu bahwa di Australia itu tidak ada LPK seperti halnya negara-negara yang bekerja sama dengan BNP 2 TKI atau pemerintah seperti Jepang atau mungkin Korea atau dan lain sebagainya.
walaupun ada agent ya, tapi itu study agent yang akan membantu kamu menjadi student di Australia. Dan juga ketika kamu bekerja di Australia, kamu akan juga bertemu dengan local agents ya. Jadi local agents itu artinya agent ya, perusahaan Australia punya. Jadi bukan perusahaan yang Indonesia punya. Let's say kamu anak WHV nih ya. Ini cukup common ya buat anak WHV. Let's say untuk memenuhi second year visa atau third year visa, kamu harus ada persyaratan di tempat-tempat tertentu seperti farm atau lain sebagainya gitu yang bisa diterima visanya untuk bisa dapat gitu ya si second year-nya. Misalnya kamu tidak mendapatkan pekerjaan langsung ke petani ya, atau langsung ke perusahaan yang memproduksi pertanian ya, let's say. Tapi kamu melalui agent. Dan agent itu misalnya bisa menyalurkan kamu kemana-mana, ke WA, ke Queensland, ke daerah-daerah yang sekiranya kamu perlukan untuk keperluan visa atau pertanian misalnya. Nah, agent tersebut ketika kamu sudah daftar dan mungkin ada seleksinya, kamu akan dipilih ya, kemudian kamu tidak membayar uang muka di agent itu. Biasanya ya ini tergantung ya, setiap perusahaan itu punya ketentuannya masing-masing. Cuman pada umumnya gitu ya, ketika kamu daftar bekerja melalui agent, mereka akan potong gaji per payslip. Katakanlah kamu payslipnya per 2 minggu ya, pada umumnya digaji itu per 2 minggu, bukan bulanan atau bukan mingguan. Jadi ya karena beda-beda, again pada umumnya 2 minggu. Kemudian kamu harusnya rate per jam. Kalau kamu bekerja di tempat itu langsung tanpa melalui agen, kamu dapat rate-nya $30 per jam. Misalnya itu contoh ya. Lalu dengan agent, karena kamu melalui agent ini, maka agent potong $5 per jam. Dia ambil $5 kamu per jam. Jadi kamu terima bersih 25 per jam. Gitu. Jadi 25 per jam dikali sekian jam kamu bekerja, dan kemudian kamu bisa mendapatkan itu bersihnya 25 setelah dipotong sama biaya agent. Nah itu ya, agent yang dimaksud adalah local agents, bukan Indonesia punya. Kalau orang ngaku-ngaku gitu ya, perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur gitu, atau di mana lah gitu misalnya, nah itu udah pasti mesti dicek kebenarannya, karena most likely gitu ya adalah tipu-tipu gitu. Dan banyak orang yang DM ke saya gitu ya, nonton video tersebut dan berterima kasih ke saya gitu ya, kalau mereka selamat dari hampir bayar 100 juta atau misalkan 80 juta gitu ya, atau bahkan tuh ada orang yang memang sudah kena tipu, yang mereka tuh memberikan jaminan rumah, memberikan jaminan surat tanah apa segala macam. Jadi itu sedih sekali ya gitu, karena uang sekian puluh ratusan juta yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun mungkin jadi tenaga kerja Indonesia di Arab atau di Hong Kong atau di mana gitu, karena kurangnya informasi sehingga mereka pikir kalau Australia itu juga ada LPK. Jadi hati-hati dengan mafia di luar sana. Sekian video ini saya selesaikan ya, karena banyak sekali poin-poin yang saya sampaikan, jadi teman-teman tidak mendapatkan informasinya setengah-setengah. Nah, kalau teman-teman menyukai video saya, kamu bisa like, bisa subscribe, bisa juga follow di Instagram saya di @nura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.